Ini adalah kisah tentang seorang gadis SMA yang menjadi budak seorang pria angkuh selama 100 hari. Film dibuka dengan menampilkan seorang gadis bernama Hayoung yang tertidur dengan kostum putri salju di tengah hutan bunga. Dia sedang menunggu pangerannya yang datang untuk menciumnya. Gak sabar menerima ciumannya, Hayoung mengintip dan kaget karena cowok yang akan menciumnya ternyata bukan pangeran tampan. Hayoung pun berteriak guys, tapi bukan cuma dalam mimpinya saja. Ia terbangun di tengah kelasnya yang tentu saja membuat seluruh penghuni kelas memperhatikannya, terutama Pak Guru. Pak Guru yang lagi ngupil pun langsung mendekati Hayoung sambil menahan marah. Pak Guru pun langsung mencubit pipi Hayoung saking gemesnya. Di toilet Hayoung curhat ke temannya, masih seputar mimpinya di kelas tadi. Ia pun cerita soal mimpinya tadi ke dua orang temannya. Tiba-tiba dari dalam toilet ada suara. Jika kau bertemu seorang pangeran dalam mimpimu, artinya kau akan segera bertemu pangeran tampan dalam kehidupan nyatamu. Yap, itu suara dari temannya yang lagi boker ternyata guys. Sementara itu di lain sisi, di sebuah kolam renang ada seorang cowok yang membuat gempar. Setiap cewek yang melihatnya akan langsung jatuh lemas karena pesonanya. Agak lebay sih ya. Termasuk seorang cewek yang hampir jatuh saat berpapasan dengannya. Tiba-tiba tampangnya berubah 180 derajat dan si cewek melanjutkan jatuhnya yang sempat tertunda. Cerita berlanjut. Di sebuah restoran, Hayoung kesal dengan pacarnya yang malah minta putus tepat 1 hari sebelum perayaan 100 hari jadian mereka. Yap, lagi-lagi dia diputusin guys. Bahkan sama cowok yang lebih muda darinya. Ia pun pulang dan memberikan kado hadiah perayaan hari jadinya ke pengemis. Di tengah perjalanan, Hayoung yang masih kesal menendang kaleng bekas minuman yang tergeletak di jalan. Sementara itu, di jalan yang sama, si cowok tampan dari kolam renang tengah mengangkat telepon di atas mobil mewahnya. Sialnya guys, kaleng yang ditendang Hayoung melayang tinggi dan mendarat tepat di wajah si cowok. Mobil pun oleng dan menabrak pagar. Dengan hidung berdarah dan barang sebuah bukti, ia memanggil Hayoung. "Hei, kau yang berseragam, apa kau gila?" Hayoung menoleh dengan polosnya. Ia benar-benar tidak tahu kalau kaleng tendangannya salah mendarat guys. "Siapa kau?" tanya Hayoung. "Siapa aku? Aku pemilik mobil itu," kata si cowok menunjuk mobilnya. Cowok itu mulai marah karena merasa dipermainkan oleh anak kecil yang hampir membunuhnya. "Oke, kita langsung ke intinya saja. Apa yang akan kau lakukan dengan mobilku?" Hayoung mencoba membujuk dan memasang wajah memelas guys. "Baiklah, aku akan ganti rugi," jawab Hayoung. Tapi begitu tahu harus mengganti $3.000, Hayoung kaget dan mengelabui si cowok untuk kabur. Yap, Hayoung berhasil kabur, tapi tidak dengan dompetnya. Di kamarnya, Hayoung lagi-lagi mimpi buruk. Aneh-aneh emang sih mimpinya ya. Ia terbangun karena HP-nya berdering, lalu mengangkatnya sambil marah-marah. Ia mengira itu adalah mantannya. Begitu sadar yang menelpon adalah Han Hyun Jung, si cowok yang mobilnya dirusak olehnya, Hayoung pun ketakutan dan langsung menutup telepon. 분명히 말하지만 난 너한테 할 만큼 했다. 더 이상 귀찮게 하지 말라고. Keesokan harinya sepulang sekolah, Hayoung dan gengnya berlari ke kerumunan di depan sekolahnya. Mereka mengira ada pembagian pembalut gratis. Namun ternyata yang ada di sana adalah tempelan fotokopi kartu pelajar Hayoung dengan tulisan peringatan agar ia keluar dan tidak bersembunyi lagi. Ternyata Han Hyun Jung pelakunya. Ia berdiri bersandar memecah kerumunan. "Apa kabar?" tanya Hayoung kaget sambil tersenyum manis. Tanpa basa-basi, Han Hyun Jung langsung memanggul dan membawa Hayoung melewati kerumunan cewek-cewek yang terpana karena ketampanannya, mengabaikan Hayoung yang teriak-teriak minta tolong. Han Hyun Jung ternyata membawa Hayoung ke sebuah restoran.
Ia menyodorkan surat berisi perjanjian bahwa Hayoung akan bekerja untuknya dengan upah $30 per hari selama 100 hari. Hayoung tentu saja tak setuju dengan surat itu, karena inti surat itu sebenarnya adalah persetujuan perbudakan. Namun ia tak berkutik saat Han Hyun-jung mengancam akan mengadukan ke orang tuanya. Sesampainya di rumah, Han Hyun-jung menelpon Hayoung. Ia marah karena Hayoung mengangkat teleponnya dengan cara yang tidak sopan. Hayoung pun kaget. Ia heran bagaimana Han Hyun-jung bisa tahu. Lebih kagetnya lagi saat ia tahu Han Hyun-jung pindah tepat di seberang jendela kamarnya. Di sekolah, Han Hyun-jung kembali menelpon Hayoung sambil marah-marah guys. Ia menyuruh Hayoung untuk datang ke tempatnya segera. Hayoung pun bingung bagaimana dia bisa ke tempat Han Hyun-jung sementara ia masih ada 2 kelas lagi. Tapi dengan ide anti mainstreamnya, akhirnya ia berhasil mendapat izin untuk pulang lebih awal. Sampai di tempat Han Hyun-jung, lagi-lagi ia mengerjai Hayoung dengan memintanya menirukan gaya Sailor Moon sebagai password untuk masuk. Yap, tugas pertama Hayoung sebagai budak pun dimulai. Karena ayahnya akan datang, Han Hyun-jung meminta Hayoung membereskan apartemennya yang ya tahu sendirilah kalian ya. Kontrak perbudakan pun berlanjut. Esoknya Hayoung membantu mengerjakan tugas-tugas kuliah Han Hyun-jung. Sementara ia hanya main game. Menemaninya belanja, menemani nonton, sampai mencuci mobil. Dan seperti biasa, Han Hyun-jung selalu memberikan uang pada Hayoung. Lagi-lagi untuk membeli kue keberuntungan katanya. Saat pulang, Hayoung menemani ayahnya ke bengkel mobil. Di sana ia marah saat mengetahui biaya untuk goresan bumper mobil hanya $10 sampai $20. Merasa telah ditipu, Hayoung pun mendatangi mobil Han Hyun-jung dan mengerjainya, menyebabkan mobil itu harus menginap selama beberapa hari di bengkel. Han Hyun-jung terpaksa harus naik bis karena mobilnya masuk bengkel. Ia menunggu Hayoung di depan sekolah. Saat anak-anak sekolah pulang, ia melihat Hayoung yang acuh melewatinya begitu saja. Ia pun berusaha mengejar, tapi sayang itu bukan Hayoung. Hayoung yang akhirnya berhasil lepas dari pengejaran pun sampai di rumah. Ia merengek meminta ke ibunya untuk pindah sekolah. Tapi ibunya menolak dengan alasan sebentar lagi ujian masuk universitas nak. Sementara itu Han Hyun-jung yang tak kehabisan ide berusaha mendekati Hayoung lewat ibunya. Di kelasnya ternyata Hayoung mendapat nilai terendah. Ibunya pun marah dan memanggil seorang guru les yang membuat Hayoung kaget setengah mati. Yap, siapa lagi ya kan guys kalau bukan Han Hyun-jung. Dengan sedikit ancaman, Hayoung pun terpaksa menerima Han Hyun-jung sebagai tutor. Lagi pula, dia memang membutuhkannya karena lemah dalam belajar. Hayoung memang tak bisa lepas dari Han Hyun-jung. Lagi-lagi dia jadi bulan-bulanan. Bahkan ia sampai belajar di sauna. Sementara Han Hyun-jung mengawasinya sambil makan semangka dan sesekali menyeburkan bijinya ke wajah Hayoung. Pih! Setelah menonton konser temannya, Han Hyun-jung mengajak Hayoung karaokean. Mereka pun bergantian bernyanyi. Dalam perjalanan pulang, Hayoung senyum-senyum sendiri. Kenapa dia? Entahlah. Ia membayangkan Han Hyun-jung yang terlihat manis menanyakan bagaimana kabarnya hari itu. Mulai suka kayaknya nih. Tapi hal itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba mobil Han Hyun-jung kehabisan bensin guys. Bisa ditebak dong ya kan gimana kelanjutannya? Yap, Hayoung lah yang harus mendorong. Sesampainya di depan apartemen, hujan pun turun dengan lebatnya. Hayoung yang membawa payung lalu memayungi Han Hyun-jung. Han Hyun-jung lalu mengambil payungnya dan membiarkan Hayoung kehujanan. Pada suatu hari, Han Hyun-jung mengajak Hayoung liburan keluar kota selama beberapa hari. Tapi Hayoung berkata bahwa orang tuanya tidak akan mengizinkannya. Tak kehabisan uang maksudnya. Han Hyun-jung pun membuat kejutan. Ia membuat hadiah palsu paket liburan ke Pulau Jeju untuk orang tua Hayoung. Agar ia bisa leluasa mengajak Hayoung liburan. Suatu hari Han Hyun-jung meminta Hayoung ke sebuah kafe.
Ia bermaksud memberi kejutan cincin pada Hayoung setelah melihat iklan di sebuah bus. Mereka pun merayakan pesta bersama teman-temannya yang lain. Ternyata malam itu adalah perayaan malam ke-100, di mana perjanjian mereka berakhir malam itu. Han Yun Jung pun membakar surat perjanjian mereka. Di sini sih kesannya kayaknya mereka nggak rela perjanjian ini berakhir, guys. Hari itu berakhir dengan banyak hal. Hayoung langsung lari masuk ke rumah, meninggalkan Han Yun Jung yang lupa memberikan cincinnya. Sementara itu, ibu Hayoung mendatangi apartemen Han Yun Jung dan memarahinya habis-habisan. Ia merasa Han Yun Jung sedang mempermainkan putrinya setelah melihat Han Yun Jung mencium Hayoung. Han Yun Jung menjawab dia tidak mempermainkan Hayoung. Tapi ibu Hayoung tetap tidak percaya, guys. Ia pun meminta agar Han Yun Jung tidak mendekati Hayoung lagi. Gawat nih. Esoknya Hayoung kaget karena ibunya membawa seorang guru baru, bukannya Han Yun Jung. Ia pun kecewa karena Han Yun Jung tiba-tiba berhenti mengajarnya dan tak pernah mengangkat teleponnya lagi. Ia kemudian menemui Han Yun Jung dan bertanya kenapa tidak mau mengajarnya lagi. Han Yun Jung menjawab acuh bahwa Hayoung tidak butuh guru sepertinya. Hayoung menjelaskan bahwa dia tidak peduli ujian masuk universitas karena dia merasa sangat bodoh, jadi percuma belajar keras. Ia hanya ingin satu hal, menikah dengan Han Yun Jung. Menikah? Aku tidak punya waktu bermain denganmu, berhentilah menggangguku, kata Han Yun Jung sambil berlalu meninggalkan Hayoung yang mulai menangis. Hayoung benar-benar kehilangan gairah hidup, apalagi belajar. Sojung, si guru baru pun sampai bingung bagaimana mengatasi hal itu. Yang ada di pikiran Hayoung hanyalah Han Yun Jung. Suatu hari dalam perjalanan pulang dari pesta bersama teman-temannya, Hayoung tak sengaja berpapasan dengan Han Yun Jung, guys. Hei, apa kau menikmati hidupmu? Hidupmu pasti lebih indah karena aku sudah tidak mengganggumu lagi kan? Tanpa menjawab, Han Yun Jung pergi meninggalkan Hayoung. Saat pulang ke apartemennya, Hayoung menerima surat yang ditujukan kepadanya. Begitu amplopnya disobek, sebuah cincin terjatuh dari dalamnya, guys. Membaca ukiran di cincin itu, Hayoung pun menangis dan langsung berlari menembus hujan menuju apartemen Han Yun Jung. Tapi ia tak menemukan apapun di sana. 얼만큼 한가한 사람 아니야. 자꾸 찾아오고 전화하고 그러지 마. Singkat cerita, Hayoung mendapat ide. Ia harus bisa masuk ke universitas yang sama dengan Han Yun Jung. Ia menjadikan cincin dan foto Han Yun Jung sebagai penyemangatnya. Di kelas saat teman-temannya bermalas-malasan, Hayoung tetap tekun belajar. Ia terus rajin belajar bahkan sampai mimisan. Hingga hari pengumuman kelulusan ujian pun tiba. Hayoung terlihat kecewa saat tak menemukan namanya di pengumuman tersebut dan berjalan pulang. Malam harinya, Hayoung dan Sojung minum bersama. Untuk menghibur Hayoung, Sojung mengajaknya ke suatu tempat. Saat Hayoung termenung seorang diri, tiba-tiba lampu menyala. Ia terkejut dan memperhatikan sekelilingnya sampai tiba-tiba sosok yang tak asing berdiri di depannya. Bukankah kau sudah kusuruh belajar? Han Yun Jung bertanya sambil menyerahkan sebuah gulungan kertas. Oke, scene kemudian menampilkan kilas balik saat Han Yun Jung dimarahi ibunya Hayoung ya. Jadi Han Yun Jung ternyata bertekad membuat Hayoung lulus ujian universitas. Mulai dari minta ke Sojung untuk membantunya jadi guru les Hayoung, menyiapkan semua bahan pelajaran untuk Hayoung, bahkan mendatangi rektor universitasnya untuk menghapus nama Hayoung dari pengumuman kelulusan ujian. Kebetulan sih ya, rektornya itu ayah temannya. Oke guys, sampai di sana cerita pun selesai. Sebuah film dengan judul 100 Days with Mr. Arrogant. Film yang tayang tahun 2004 ini disutradarai oleh Shin Jae-ho. Fokus utama dalam film ini adalah karakter Hayoung yang diperankan oleh Ha Ji-won. Ia adalah seorang gadis SMA yang bandel. Sementara Han Yun Jung yang diperankan oleh Kim Jae-won adalah pria kaya yang angkuh. Dari segi cerita, film ini sukses membawakan kisah kaula muda dengan kompleksitas masalahnya. Seperti kisah
remaja di sekolahan, kisah benci jadi cinta, dan kekuatan cinta yang membuat muda-mudi ini saling berjuang satu sama lain. Dalam film ini, para pemeran tampak begitu baik sekali memerankan karakter yang dimainkan. Terlihat alami ketika kita menontonnya, guys. Chemistry kedua pemeran juga dapat terasa dalam film ini. Alur cerita yang disajikan juga mudah dipahami serta menghibur. Cerita film yang bagus tak lepas dari tangan sang sutradara yang juga begitu baiknya dalam mengarahkan film ini. Tampak Shin Jae-ho selaku sutradara begitu kerennya mengemas film ini, guys. Sehingga menjadi tontonan yang berkualitas dan tentunya sangat menghibur. Nah, bagi kalian yang senang dengan genre film seperti ini, boleh banget untuk ditonton secara detailnya. Oke ya, dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film 100 Days with Mr. Arrogant 6,7. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Terima kasih banyak dan bye-bye.